Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, khususnya Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Selamat datang kembali di channel Kusnadi 87. Pada video kali ini saya akan memberikan rangkuman tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang disampaikan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek pada acara sosialisasi Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini, yaitu yang pertama penempatan. Jadi ini langsung penempatan lulus passing grade, kemudian yang kedua seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan kemudian yang ketiga seleksi tes ya. Yang pertama penempatan lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 kemarin itu akan langsung ditempatkan, baik itu di tempat tugasnya ataupun di tempat lain sesuai dengan formasi yang ada. Jadi ini kabar yang sangat menggembirakan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade pada seleksi guru ASN P3K tahun 2021 kemarin. Kemudian jika masih tersedia formasi kosong ya, ini perlu ditandai, jika masih tersedia formasi kosong maka akan dilanjutkan dengan seleksi yang kedua, yaitu kesesuaian atau verifikasi untuk peserta di sini THK 2 dan guru honorer negeri yang terdaftar pada Dapodik dan sudah menjadi guru minimal 3 tahun ya, atau lebih besar dari 3 tahun. Jadi seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Setelah itu, jika masih ada formasi kosong, jika masih tersedia formasi kosong, nanti akan dilanjutkan pada seleksi yang ketiga, yaitu seleksi tes ya. Jadi untuk seleksi 1 atau mekanisme yang pertama ini dan yang kedua ini tanpa seleksi tes lagi. Tapi kalau yang ketiga ini dia akan melakukan seleksi tes seperti tahun 2021 kemarin ya. Jadi seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Peserta yang masuk dalam seleksi tes ini yaitu guru honorer negeri yang terdaftar pada data Dapodik kurang dari 3 tahun ya. Jadi guru honorer negeri. Kemudian lulusan PPG. Dan yang ketiga guru honor swasta. Oke, kita coba rinci satu persatu. Yang pertama, mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ini tidak akan ada ujian lagi ya. Kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi yang sudah lulus PG atau passing grade itu akan ditempatkan di sekolahnya masing-masing selama di sekolah tersebut membuka formasi. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah passing grade namun nanti di tempatnya atau di sekolahnya tidak ada formasi yang dibuka, maka dia akan ditempatkan pada sekolah lain atau satuan pendidikan lain yang membuka formasi ya. Kemudian
Yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi prioritasnya yang diprioritaskan pertama itu yaitu tenaga honorer K2, kemudian honor negeri atau guru honor negeri, kemudian yang ketiga lulusan PPG, dan yang keempat honorer swasta atau guru honorer swasta. Jadi untuk prioritasnya dalam penempatan lulus PG ini yang diutamakan adalah tenaga honorer K2. Setelah itu baru guru honor negeri, lulusan PPG, dan honor swasta. Kemudian pada masing-masing kategori ini dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu nilai teknisnya, kemudian nilai manajerial sosiokultural, selanjutnya nilai wawancara, dan usia. Jadi nanti akan dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh, atau nanti perankingannya berdasarkan nilai teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan usia. Kalau dilihat dari gambar ini, jadi nanti THK2 itu diutamakan, kemudian nanti ke guru honor negeri, kemudian lulusan PPG, dan guru honor swasta. Ini yang diprioritaskan ya. Kemudian jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, nah ini yang perlu kita garis bawahi ya, kita tandai. Jika masih ada formasi maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya. Bagaimana jika tidak ada? Ya sudah, selesai di tahap 1. Tapi jika masih ada lagi formasinya masih tersedia, maka akan dilanjutkan pada mekanisme yang kedua. Yang kedua yaitu mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik ya. Jadi ini untuk guru honor K2 dan guru honor sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun bekerja. Seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan guru yang lulus passing grade. Jadi mekanisme 2 ini akan diadakan jika masih ada sisa kuota formasi setelah guru yang passing grade di mekanisme pertama itu sudah habis ya, atau sudah terserap semua. Kemudian pada seleksi ini dilakukan dengan menilai 4 kesesuaian dimensi atau kesesuaian 4 dimensi, yaitu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik, kemudian kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang ya. Kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1 ataupun diploma ataupun sertifikat pendidik. Jadi nanti akan dicek kualifikasi akademiknya dan memperhatikan linearitasnya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu kompetensi teknis, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya dimensi kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kemudian dimensi yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang, yaitu perundungan, kekerasan seksual, kemudian penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kemudian intoleransi. Selanjutnya yang ketiga seleksi wawancara, yaitu mempertimbangkan integritas dan moralitasnya. Pada seleksi ini yang berhak mengikuti yaitu tenaga honorer K2 ya, kemudian guru honor di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang bekerja minimal 3 tahun atau di atas 3 tahun ya, minimal 3 tahun lah. Kemudian jika pada seleksi ini masih tersedia formasi kosong, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya, yaitu yang ketiga mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Untuk seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Jadi mekanisme 3 ini akan dilaksanakan jika mekanisme 1 dan 2 masih ada formasi yang kosong atau masih ada kuota.
Kemudian seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK, yaitu tesnya seperti tahun 2021 kemarin, ada kompetensi teknis sesuai mapel masing-masing, manajerial, sosiokultural, kemudian ada wawancara. Nanti butir soalnya kurang lebih seperti ini, ada 80 sampai 100, waktunya 120. Kemudian yang manajerial soalnya 30, kemudian waktunya 25 menit. Sosiokultural 20 soal 15 menit, kemudian wawancara ada 10 soal 10 menit. Bobotnya untuk teknis itu 60% dan manajerial sosiokultural wawancara itu 40%, sehingga nanti akan didapat 100%. Kemudian pelamar pada seleksi tes ini yaitu guru honor di sekolah negeri yang terdata di Dapodik kurang, ya ini kurang dari 3 tahun. Kalau tadi di mekanisme yang kedua itu 3 tahun atau lebih, kalau yang ini kurang dari 3 tahun. Kemudian lulusan program pendidikan guru atau PPG yang terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang ketiga, guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan. Nah, itu adalah 3 mekanisme seleksi pada seleksi guru SNP 3K tahun 2022, di mana mekanisme 1 itu akan diprioritaskan. Jika masih ada formasi yang kosong, maka dia akan lanjut ke mekanisme yang kedua. Dan jika masih ada formasi kosong, maka akan dilanjutkan pada mekanisme yang ketiga. Kemudian untuk para Bapak Ibu guru dapat menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail pada layanan helpdesk seleksi ASNP 3K guru tahun 2022, yaitu di call center. Di sini bisa dicek, kemudian di Telegram dan portal bantuan di sini. Baik Bapak Ibu guru hebat setanah air, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya semoga Bapak Ibu yang ada pada prioritas 1 bisa terserap semua dan mendapatkan informasi. Begitu pula dengan yang ada di prioritas 2 dan bahkan yang ada pada prioritas 3. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.